Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, ya kita bertemu pada pertemuan ke-15. Kita membahas tentang pengadilan hubungan industrial, ya. Di materi kita pengadilan hubungan industrial, ya, pilar keadilan ketenagakerjaan di Indonesia. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa pengadilan hubungan industrial itu adalah, ya, pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang menangani dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Ya. Jadi PHI itu dibentuk atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya. Bahwa kita ketahui sebelum sampai kepada proses ya di dalam pengadilan hubungan industrial tentunya ada proses-proses sebelumnya ya di dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ya, ada proses bipartit, ada proses tripartit ya lewat mediasi oleh mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja di mana tempat usaha tersebut berada ya. Sehingga apabila proses-proses tersebut tidak dapat menjadi suatu mufakat ya menyelesaikan perselisihan itu, maka sampai kepada proses litigasi yaitu melalui pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya ya pada dasarnya bahwa prinsip daripada penyelesaian di pengadilan hubungan industrial tentu adanya prinsip efisien, yaitu mengedepankan suatu penyelesaian lewat peradilan yang cepat, tepat, murah, dan adil ya. Maka diharapkan apa yang menjadi keputusan di dalam pengadilan hubungan industrial itu sesuatu yang dapat memberi keadilan bagi para pihak ya. Kemudian dengan adanya pengadilan hubungan industrial itu maka menjadi suatu kepastian hukum yang mutlak ya, sehingga dengan demikian akan memberikan suatu iklim investasi yang baik ya bagi pengusaha, kemudian hak-hak pekerja dapat terpenuhi seperti itu ya, sehingga apa yang menjadi keinginan para pihak di dalam mencari keadilan di pengadilan hubungan industrial itu bisa dicapai atau bisa didapatkan. Mahasiswa yang saya banggakan ya, hal-hal yang menjadi pokok yang diadili ya, yang diperiksa di dalam pengadilan hubungan industrial ya, yaitu tentang perselisihan hak ya, tentang perselisihan hak yang mana hak itu biasanya telah ditetapkan di dalam peraturan perundangan, di dalam perjanjian kerja bersama ataupun di dalam peraturan perusahaan ya. Maka ketika ada perselisihan tentang hak tersebut ya, mungkin interpretasinya yang berbeda masing-masing pihak, maka itu menjadi suatu perselisihan dan dapat diselesaikan lewat pengadilan hubungan industrial. Demikian juga perselisihan kepentingan ya. Misalnya adanya syarat-syarat kerja, fasilitas dan lain sebagainya ya. Maka itu menjadi suatu materi yang diperiksa. Selanjutnya tentang PHK, pemutusan hubungan kerja ya. Maka apabila terjadi PHK, para pihak tidak dapat menerima ya proses-proses sebelumnya, maka pengadilan hubungan industrial sebagai pengadilan ya yang berhak untuk mengadili, memeriksa dan lain sebagainya sampai dengan keputusan. Demikian juga dengan perselisihan antar serikat pekerja ya. Biasanya antar serikat pekerja itu di dalam satu perusahaan ya, perselisihan terjadi itu di dalam satu perusahaan itu ada beberapa serikat pekerja sehingga terjadi perselisihan tentang keanggotaan dan lain sebagainya ya, sehingga
perselisihan itu dapat diselesaikan di PHI. Eh, Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya, alur daripada penyelesaian sengketa hubungan industrial itu ya dimulai dengan tahap bipartit ya. Ini harus dilakukan, harus dilaksanakan oleh perusahaan ya. Misalnya kita ambil contoh suatu kasus PHK, sebelum dilakukan PHK itu harus dibicarakan, harus disampaikan, harus diinformasikan kepada pekerja atau buruh ya. Kemudian ada tahap tripartit, ini melalui pihak ketiga ya, atau misalnya kalau misalnya melalui mediasi itu ada mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja setempat. Atau misalnya menggunakan konsiliasi dengan konsiliasi atau konsiliator ya, orang yang menengahi itu. Atau arbitrase. Ya. Masing-masing ini pada pokoknya adalah bagaimana perselisihan itu bisa diselesaikan ya. Tapi memang apabila tidak dapat diselesaikan ya, artinya tidak terdapat mufakat di situ, maka masuk kepada tahap litigasi ya, yaitu PHI ya, ketika beberapa proses sebelumnya itu gagal ya mengambil suatu keputusan. Rekan-rekan mahasiswa ya, jadi siapa-siapa aja pihak yang ada di pengadilan hubungan industrial itu, yaitu tentunya ada majelis hakim ad hoc ya. Biasanya ada hakim karir, ada hakim ad hoc di situ. Kemudian ada panitra, kemudian ada pihak yang berperkara, ya, pengusaha atau pekerja. Kemudian ya kalau mereka didampingi oleh penasihat hukum, ada penasihat hukum, ya. Ini yang memberikan nanti advice, mewakili pekerja ya atau pengusaha di dalam proses-proses di pengadilan hubungan industrial, ya, dalam menyelesaikan perkara tersebut. Tantangan dan kritik terhadap PHI ya. Jadi penyelesaian itu sering kadang-kadang lebih dari apa yang ditargetkan ya 50 hari. Kemudian sering juga terjadi apa yang disebutkan dengan eksekusi itu sangat sulit ya, karena misalnya si pengusaha melakukan harus menyelesaikan pembayaran kadang-kadang itu ya tidak dapat dilakukan ya, sehingga hak buruh menjadi terabaikan. Kemudian kualitas SDM hakim ya kadang-kadang kurang mumpuni di dalam menyelesaikan kasus itu ya. Biaya perkara ya, jadi biaya perkara itu sudah ada ditetapkan, namun kadang-kadang ada juga biaya-biaya lain ya yang terjadi ya. Memang ini kondisi sulit yang dihadapi oleh buruh ketika proses di peradilan hubungan industrial. Pentingnya PHI ya, jadi memang sampai saat ini PHI ini sangat masih banyak ya kasus-kasus yang belum terselesaikan, apalagi kasus itu sampai kepada tahap kasasi misalnya ya, sehingga memang masih banyak hak-hak yang terabaikan di dalam proses-proses mencari keadilan di pengadilan hubungan industrial ini ya. Tapi yang menjadi suatu nilai positifnya adalah ketika keberadaan PHI ini adalah sebagai menjaga kepastian hukum ya, sehingga investor bisa menjadi bisa menjadi suatu kepastian hukum di dalam mereka menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya di Indonesia ya. Sehingga bagaimana menyelesaikan buruh dan lain sebagainya itu bisa
diselesaikan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ya. Kesimpulannya adalah ya, hubungan industrial itu memang harus mencapai suatu kondisi yang harmonis dan berkeadilan, ya. Sehingga apapun prosesnya di dalam menyelesaikan suatu sengketa tentang perburuhan ini memang harus yang dicapai adalah keadilan, dapat diterima oleh buruh, dapat diterima oleh pengusaha. Karena kan mahasiswa, mungkin itu saja ya materi kita pada pertemuan ini, ya semoga dapat nanti dipahami ya dan dikembangkan dengan membaca lecture yang ada di Erling. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.